Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat ilustrasi anak. Sebelum kita belajar membuat ilustrasi anak, di sini aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman semua gimana caranya aku bikin karakter anak. Untuk ilustrasi anak itu sendiri sebenarnya karakternya nggak harus manusia ya. Jadi karakternya bisa bentuknya hewan, atau karakter-karakter kayak monster yang absurd-absurd gitu, atau tanaman atau tumbuhan yang bisa bergerak, bisa bicara, atau kadang bahkan nggak ada karakternya sama sekali. Jadi semuanya itu disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Tapi untuk kali ini aku bakalan nge-share gimana caranya aku bikin karakter anak yang biasanya aku bikin untuk ilustrasi-ilustrasi aku. Nah, untuk membuat karakter anak kita mulai dari bikin sketsanya dulu. Bikin sketsanya teman-teman bisa di kertas pakai pensil atau langsung di media digital kayak Medibank ini ya. Jadi di sini aku langsung contohin pakai Medibank. Aku pakai brush lead pensil HB. Pakai brush lead pensil HB, teman-teman bebas pakai brush apapun senyamannya teman-teman. Terus sekarang kita tentuin dulu nih flow atau gestur dari karakternya itu mau kayak gimana. Untuk flow itu kan udah dijelasin sama Tevika di video sebelumnya ya. Jadi bisa lurus, bisa kayak begini, atau bisa kayak begini, itu terserah aja, bebas mau kayak gimana teman-teman, sesuai imajinasi teman-teman. Nah untuk gesturnya sendiri, kalau teman-teman masih kesulitan bisa cari referensinya di internet atau dari foto-foto asli ya, itu bisa teman-teman jadiin referensi. Sekarang untuk contoh, aku mau bikin flownya itu lurus gini aja. Terus aku mau bikin garis bantu ya, jadi aku pakai lingkaran kayak gini. Nah, pakai lingkaran kayak gini, terus aku mau duplikat lingkaran ini jadi dua kali. Kayak gini, satu lagi. Nah kayak gini, jadi ada 3 lingkaran. Yang lingkaran pertama itu untuk bagian kepala, lingkaran yang di tengah itu untuk bagian badan, yang di bawah itu untuk bagian kaki. Jadi ini tuh sebagai garis bantu aja ya. Jadi nantinya ini kayak batas-batas bagian kepala untuk yang lingkaran atas, yang tengah untuk badan, yang bawah untuk kaki. Jadi kalau udah kayak gini, ini aku gabung aja jadi satu. Kalau udah kayak gini, aku bikin layer baru ya. Biasanya lagi aku bikin karakternya itu pakai basic shape. Basic shape juga kan udah dijelasin sama Tevika di video sebelumnya ya. Bisa pakai lingkaran, bisa pakai kotak, bisa pakai segitiga, itu bebas aja sesuai preferensi teman-teman, sesuai keinginan teman-teman. Jadi badan itu nggak harus selalu lonjong, dia bisa bulat, bisa bentuknya segitiga. Apa sayang? Tunggu ya, Umi bikin video dulu sebentar ya. Nah, jadi di sini aku bikin basic shape karakternya itu biasanya selalu sih seringnya lingkaran untuk kepala dan kotak untuk bagian badan. Jadi ini aku kecilin dulu opacity-nya. Terus aku bikin lingkaran untuk bagian kepala. Sini. Terus kotak untuk bagian badannya. Nggak boleh dimainin, nggak boleh dimainin itu, nggak boleh. Nanti rusak sayang. Ini kotak buat bagian badannya ya. Terus
sekarang kita bikin bagian kakinya. Ini anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, terus ini untuk tangannya, jadi kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu arah dari pandangannya. Jadi karakternya ini lagi ngelihat kemana gitu, ke depan kah atau lagi ngelihat ke kiri ke kanan, kayak gitu ya. Jadi ini ada, aku bikin sketsa duluan. Jadi untuk arah pandangan teman-teman bisa bikin garis aksis ya, garis aksis vertikal dan horizontal, dia saling berpotongan garisnya. Jadi kalau misalnya garisnya yang bentuknya kayak gini, dia lagi lihat ke depan, lagi lurus ke depan pandangannya. Kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa imajinasiin dia seolah-olah lagi ngelihat ke arah kanan atas. Jadi kepalanya agak serong ke atas gitu ya, serong ke atas sebelah kanan. Yang ini juga sama, dia lagi ngelihat ke atas, tapi dia agak gimana ya, kepalanya agak miring gitu, agak tengleng gitu ya, agak mendelik gitu dia arah pandangannya. Terus kalau yang ini dia lagi ngelihat serong kiri bawah. Kalau yang ini dia lagi ngelihat ke arah serong kanan. Jadi nggak ngelihat ke atas atau ke bawah, dia lagi lihat ke serong kanan aja posisinya. Kalau yang ini lagi hadap kiri atau hadap kanan gitu ya kepalanya. Terus ini kan hadap kanan nih, hadap kiri ya. Kalau hadap kanan nanti tinggal dibikin apa namanya, garisnya di sebelah sini aja gitu. Pokoknya tinggal dibalik aja ya garis-garisnya nih. Ini untuk garis aksisnya ini sangat membantu banget buat teman-teman nanti nentuin apa namanya, arah dari mukanya itu. Nah, sekarang aku mau nyontohinnya. Yang ini aku mau duplikat dulu ya. Ini aku mau duplikat dulu jadi 2 kali. Terus ini aku taruh sini 1. Satu lagi aku taruh sini. Oke, ini aku hide dulu. Nah, sekarang di sini ya, aku mau nyontohin ke teman-teman. Yang ini dia posisinya atau arah pandangannya itu lagi hadap ke depan. Jadi kita bikin garis gini, garis tegak lurus kayak gini ya. Terus di bagian sini, di ujung-ujung garis horizontalnya, teman-teman bisa kasih telinga kalau misalnya dia enggak ini ya, kalau karakternya enggak kerudungan, jadi nampak telinganya. Terus di sini bagian mulutnya bisa taruh di sini. Nah, kayak gini. Selanjutnya ini aku mau kecilin dulu, terus aku bikin layer baru. Nah, ini kan tadi postur awalnya kayak gini ya. Sekarang aku mau bikin line art langsung karakternya. Caranya aku mau nyontohin karakter anak perempuan pakai kerudung. Jadi kita bisa bikin di sini kayak gini. Ini teman-teman bisa bebas ya, mau mulai dari sini boleh, pokoknya disesuaikan aja. Terus untuk bagian muka nanti teman-teman bisa bentuk apapun, misalnya mukanya bulat, mukanya cabi, mukanya agak tirus, mukanya kotak, itu terserah teman-teman aja. Jadi aku contohin kayak gini. Terus untuk kerudungnya kita bisa mulai dari sini.
kalau misalnya kiri kanannya nggak apa namanya, nggak sama, mohon maklum ya. Kayak gini. Kayak gini ya. Terus kita bikin bagian bajunya. Ini untuk bagian bajunya, teman-teman juga bebas mau bentuk apapun, bisa cari-cari referensinya. Ini aku bikin yang simpel-simpel aja biar gampang nyontoinnya. Kayak gini. Terus ini bagian tangannya di sini. Sini ya. Kurang di sini. Nah, kayak gini. Terus di sini teman-teman bisa kasih rok atau kaki ya, atau celana bentuknya. Ini aku contohin dia pakai celana. Nanti garis-garisnya ini bisa teman-teman rapihin ya. Ini bisa teman-teman rapihin aja nanti garisnya. Terus ini kakinya. Nah, kayak gini. Coba kita lihat. Nah, kayak gini ya jadinya. Ini pokoknya nanti garis-garis yang apa namanya, yang double-doublenya bisa teman-teman perbaikin aja. Selanjutnya ini kan udah jadi ini ya untuk karakter yang lagi hadap depan. Sekarang aku mau nyontohin lagi untuk karakter yang lagi hadap ke samping. Ini. Nah, tangannya ini kalau ke samping kan nggak di sini ya. Ini kita hapus. Ini bagian kakinya juga nggak di sini. Nah, jadi tangannya tuh ada di sebelah sini. Terus di sini kakinya. Nah, untuk arah pandangannya kan tadi udah dikasih tahu ya. Kalau misalnya dia lagi hadap ke kanan atau ke kiri, dia kayak gini garisnya. Kayak gini ya. Jadi ini kita kecilin opacity-nya, terus kita bikin di layer baru aja biar gampang nanti aku nunjukinnya ya. Nah, sekarang kita bikin bagian kepalanya dulu. Teman-teman bisa di sini naruh ujung dari kerudungnya, terus ininya di sebelah sini. Untuk bagian apa namanya, bagian mukanya
kayak gini. Terus bagian kepalanya bikin kayak gini ya teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian bajunya. Ini disamain aja pokoknya, kurang ke depan. Terus di sini bagian kakinya. Sorry. Nah, ini bisa kita bikin kayak gini. Untuk kakinya kan kayak gini ya, kita bisa tambah sedikit di sebelah sana. Jadi kaki yang satunya ya kelihatan sedikit. Terus kita bikin kayak gini. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian tangan. Ini kayak gini. Terus ini. Nah, ini pokoknya teman-teman bisa teman-teman lebih rapihin aja dari sketsa yang aku bikin kayak gini. Nah, dia kayak gini untuk yang hadap kanan atau hadap kiri. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya kita bikin yang dia hadap serong. Hadap serong. Bagian tangannya juga nggak kayak gini ya kalau serong. Jadi teman-teman untuk bikin sketsanya nanti bisa di satu layer aja. Ini karena aku harus ngejelasin per bagian, jadinya aku bikin di layer terpisah biar gampang nyontohinnya. Jadi nggak perlu di layer banyak-banyak ya. Nah, untuk yang serong ya. Ups. Oke, kita lanjut. Untuk yang serong, di sini aku mau nyontohin dia. Lagi lihat ke sini. Terus bagian tangan di sebelah sini itu dia kelihatan sedikit di sini. Terus satunya lagi di sebelah sini. Sini. Nah, kayak gini. Terus aku bikin di layer baru tadi. Yang ini aku kecilin dulu. Nah, teman-teman bisa mulai dari sini. Terus kayak gini ya. Kurang ini dia. Kayak gini. Terus bagian kerudungnya bisa kayak gini.
terus kita bikin bagian bajunya. Gini, terus untuk bagian kakinya bisa bikin kayak gini. Terus untuk bagian kakinya kan nampaknya kalau yang ini agak lebih kecil ya, lebih pendek dibikinnya. Ini terus sebelah sini kelihatan sedikit bagian tangannya. Nah, yang sini kita kasih tangannya di sebelah sini. Ini bisa teman-teman hapus ya di tengah sini. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti sebenarnya udah jadi. Kalau misalnya teman-teman mau, bisa teman-teman lebih rapihin lagi garis-garisnya. Kayak gini ya, aku hide coba. Nah, bisa teman-teman lebih rapiin lagi gambarnya, garisnya. Jadi untuk bikin karakternya tuh kayak gini. Biasanya aku jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk bikin karakter anaknya caranya kayak gitu. Nanti bisa teman-teman lebih kembangin lagi gesturnya, terus dari proporsinya itu bisa teman-teman lebih kreasiin lagi. Tapi basicnya aku bikin karakternya tuh kayak gini. Jadi untuk bikin karakter anaknya, caranya udah aku kasih tahu. Selanjutnya nanti kita bisa mulai bikin ilustrasi anak yang udah pakai background. Jadi untuk materi bikin karakter anaknya sampai sini aja aku cukupin. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik.